Mendekati puncak arus balik mudik, ruas eksit tol Bocimi mengalami kemacetan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan kegiatan silaturahmi dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Bubur bunut menjadi kuliner legendaris kota Sukabumi. Kolam renang ISTC Water Park menjadi wisata favorit warga Sukabumi. Selamat siang pemirsa, Lintas Sukabumi kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah kami rangkum pada siang hari ini, edisi Kamis 4 Mei 2023. Bersama saya Fania Fitriaski, inilah Lintas Sukabumi. Puncak arus balik mudik 2023 sebelumnya telah diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 hingga 25 April serta 29 hingga 30 April. Eksit tol Bocimi dari arah Sukabumi menuju Jakarta yang berada di Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi sempat mengalami macet total. Selain itu, beberapa titik di Sukabumi seperti Persimpangan Cibadak, Simpang Cikidang, dan Pasar Cibadak sempat mengalami kemacetan di masa arus balik mudik. Kalau puncak balik kemarin Pak, plus 2. Ya. Puncak. Setelah 2 hari setelah lebaran, kita tanggal 24, 25 itu. Di exit tol ini macet total di sini. Terus di persimpangan Cibadak, Simpang Nagrak, Simpang Cikidang juga itu macet total. Termasuk Pasar Cibadak juga macet. Kami itu one way. Jadi sistem satu arah. Kemarin dilaksanakan di sini. Waktu H+2 itu. Kemacetan yang terjadi di eksit tol Bocimi sempat terjadi pada pagi hari hingga jam 1 siang. Kemudian berlanjut pada pukul 4 sore hingga pukul 3 dini hari. Sebagian pemudik memilih untuk kembali menuju ibu kota sebelum puncak arus balik mudik guna menghindari kemacetan. Dari Sukabumi mau ke Jakarta. Nah, Ya. Biar nggak kena macet Pak. Yang menghindari macetnya ya. Soalnya infonya kan hari Minggu tuh biasanya arus mudiknya ya. Jadi saya duluan aja gitu hari ini biar nggak terlalu macet. Terpantau dari posko terpadu daerah Parungkuda, terdapat puluhan hingga ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berlalu lalang di daerah Parungkuda selama masa arus balik mudik. Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan arus balik, pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah pada jalur Sukabumi Bogor. Baik pemirsa, berita selanjutnya terkait peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 1 Mei kemarin. Pemerintah Kota Sukabumi mengadakan sebuah acara guna menggantikan kegiatan demo para buruh menjadi agenda silaturahmi antara pemerintah dengan serikat buruh. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia atau Hari Buruh Internasional atau disebut juga dengan May Day, termasuk di kota Sukabumi. Berbeda dengan di kota lainnya, pemerintah Sukabumi mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh sektor dari pemerintah, pengusaha, serta pekerja. Kegiatan acara Hari Buruh tahun ini bertemakan merajut kebersamaan di Hari yang Fitri. Tujuan diadakannya acara ini seperti yang telah diungkapkan oleh Abdul Rahman selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, yaitu untuk menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kegiatan yang diadakan di Villa Cantik Sukabumi ini dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Sukabumi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, serta Serikat Pekerja. Peringatan May Day ini merupakan peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan serentak di seluruh dunia dan kebetulan kita melaksanakan di Kota Sukabumi. Tujuannya mempererat kebersamaan dalam suasana yang fitri. Ya, kita di Kota Sukabumi ada 3 serikat buruh dari SPSI, dari Sarbu Musi dan Kikes. Harapannya mudah-mudahan ada sinergitas antara buruh, antara pengusaha dan pemerintah. Kegiatan menjalin silaturahmi antar buruh dan pemerintah ini menjadi alternatif yang dapat dilakukan selain para buruh yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.
Para peserta yang hadir pun memiliki harapan yang baik dalam terlaksananya acara ini, karena acara ini merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terus menjalin komunikasi antara pemerintah dengan serikat buruh, pengusaha, dan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Yosep Pujianto selaku Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Memperingati Hari Buruh ini memang sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, perlindungan terhadap para pekerja. Acara memperingati Hari Buruh ini tidak hanya berisi sambutan dari pihak pemerintahan mengenai beberapa polemik yang sedang hangat dibicarakan, tetapi juga berisi kegiatan yang dapat mempererat silaturahmi dan menjalin harmonisasi antar peserta. Kegiatan tersebut berupa pemberian santunan manfaat dari tenaga kerjaan, pemberian sembako kepada para pekerja, terdapat beberapa game seru, dan juga door prize. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah baru bagi pemerintah Sukabumi dalam menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat, terutama bagi para pekerja, buruh, dan pengusaha. Selanjutnya terdapat informasi menarik seputar kuliner legendaris di kota Sukabumi, bubur ayam bunut. Masyarakat lokal bahkan wisatawan luar kota pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Bubur yang gurih seakan menjadi daya tarik kulinernya tersendiri. Bersama rekan kami Fatur Rahman Nasution yang akan mengajak kita untuk menjajahi kuliner bubur ayam bunut. Berikut liputan selengkapnya. Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang terkenal dengan pemandangan alam yang menyejukkan mata. Terdapat salah satu kuliner yang paling populer di Sukabumi, yaitu bubur bunut, yang sudah populer sejak 1980-an. Nah, daripada penasaran pemirsa bagaimana rasa bubur legendaris ini, untuk itu bersama saya Fatur Rahman Nasution, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Sebagian besar orang memilih kuliner bubur karena teksturnya yang tidak padat dan lembut. Porsinya pun pas dan tidak terlalu membuat perut kenyang. Cocok menjadi alternatif menu untuk sarapan. Bubur ayam bunut, kedai yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 93 131 Sukabumi Kota ini ramai dikunjungi warga saat sarapan. Citra rasa bubur ayam bunut yang melegenda berbeda dengan bubur ayam biasanya, sehingga membuat para wisatawan luar kota tertarik untuk mencoba bubur yang sudah menjadi ciri khas kota Sukabumi. Dari Bogor nggak makan bubur, pasti makan bubur bunut gitu. udah mungkin karena dari zaman saya kecil, zaman rasa itu nggak berubah dari dulu sampai sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi ya dari zaman dulu tidak ada rasa itu tidak berubah. Gitu. Zaman saya masih siswa rawat di bunut itu sampai sekarang rasanya nggak berubah. Enak. Di warung bubur bunut ini, Anda dapat menikmati bubur dari pagi hingga malam hari, karena bubur ayam bunut mulai buka dari pukul 7 pagi hingga 9 malam. Secara tampilan, hidangan ini hampir sama dengan bubur ayam pada umumnya, tapi bubur ini sudah diberi bumbu rahasia, jadi warnanya kekuningan dan gurih, tidak seperti bubur kebanyakan lainnya. Isian bubur ini juga, bubur hanya diberi merica, kecap asin, dan daun seledri. Untuk tambahan bahan lainnya seperti kerupuk, emping, daging ayam, ati ampela, dan bawang goreng. Lengkap deh pokoknya. Nah pemirsa, di depan saya sudah tersaji nih bubur ayam bunut yang melegenda di kota Sukabumi. Sekarang saya mau langsung cobain aja nih bagaimana rasa dari bubur ayam ini. Rasa dari bubur ayam bunut ini rasanya cukup enak ya, cukup gurih, buburnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair buburnya. Pemirsa dapat memesan menu tambahan topping lainnya seperti karoket. Tapi sayangnya pemirsa, saya kehabisan karoket karena sudah kehabisan. Bisa dibayangkan bagaimana enaknya bubur bunut ini jika ditambah topping karoket. Pertamanya itu kita berdiri dari tahun 1972. Pokoknya saya ini udah generasi kedua. Awalnya itu kenapa bisa dipanggil nama bubur ayam bunut, itu sebenarnya bukan kita yang namain, jadi sebenarnya kayak customer juga yang namain. Jadi asalnya itu kita jualannya itu di depan rumah sakit Samsudin. Itu kan sekarang kalau orang-orang sekitar ngomongnya itu rumah sakit bunut ya. Nah jadi dulu
pas lagi pakai yang kayak jualan kupat sayur atau nggak yang di tank-tank gitu, itu kita dagangnya di depan pas IGD-nya banget sekarang. Jadi kenapa orang-orang pada bilang bubur ayam bunut, karena kita jualannya di situ juga ada sayur kuningnya, terus dari bubur putihnya sendiri pun kita udah ada rasanya. Kalau bubur ayam bunut yang di Siliwangi yang saya ini itu nggak ada cabang sebenarnya, cuman emang ada jadi kayak kakaknya papa, adiknya papa, itu mereka jualan juga, cuman itu kita beda dapur, nggak punya cabang, jadi cuman yang di sini aja yang di Siliwangi. Omset lebaran sekarang naik sih, karena yang kalau dibedain sama tahun-tahun kebelakang yang pas waktu covid itu bedanya jauh, karena pas waktu covid pertama benar-benar gak ada sama sekali orang yang makan di sini, terus orangnya juga gak ada, dan kebetulan bubur yang di kita ini, kita target marketingnya itu memang orang luar dari Sukabumi. Harga semangkok bubur ayam dibanderol dari Rp13.000 hingga Rp28.000. Penikmat bubur tidak hanya datang dari Sukabumi, namun juga dari luar Sukabumi. Tak hanya bubur ayam saja, terdapat beberapa menu lain yang dapat menjadi pilihan Anda, seperti sop buntut sapi, nasi timbel komplit, sop iga, sop kaki, bermacam-macam nasi goreng, roti bakar, pisang bakar. Rumah makan ayam bunut memadukan konsep modern tradisional, di mana pelanggan bisa memilih ruang makan bergaya modern atau ruang makan bergaya tradisional dengan konsep saung bambu lengkap dengan lesehan. Baik pemirsa, tadi kita sudah berkeliling dan mencicipi bubur ayam bunut ini. Kalau begitu, saya Fatur Rahman Nasution dari Lintas Sukabumi melaporkan. Nah, berita selanjutnya tak kalah menarik, yaitu datang dari sebuah destinasi wisata di Sukabumi. Menikmati kolam renang air dingin di tengah panasnya cuaca kota Sukabumi dapat menjadi pilihan pemirsa untuk datang ke kolam renang ISTC Waterpark yang terletak di kawasan Kadu Dampit. Kembali bersama rekan kami Fatur Rahman Nasution yang akan mengajak kita untuk berwisata di kolam renang ISTC Waterpark. Berikut liputan selengkapnya. Siapa sangka Sukabumi kini menunjukkan eksistensinya, yang mana menjamurnya tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Salah satu tempat wisata rekomendasi di Sukabumi yaitu ISTC Waterpark, yang berlokasi di Jalan Kadu Dampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sangat menarik bukan? Begitu bersama saya, Fatur Rahman Nasution. Saja yuk kita ulik informasi seputar ISTC Waterpark. Nah pemirsa yang ingin masuk ke dalam, para pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita membeli tiket dan masuk ke dalam. Harga tiket masuk wisata kolam renang ISTC Waterpark hanya sebesar Rp20.000 untuk weekday dan Rp25.000 untuk weekend per orang. Sangat murah bukan? Karena suasananya terus banyak kayak pemandangan yang dilihat luas, juga ada nggak kayak tempat-tempat yang lain. Di sini beda, sama alamnya menyatu, ada sungai, pegunungan, wisata sambil melihat alam dengan keluarga, suami, anak. Tempat wisata ISTC Waterpark yang beralamat di Jalan Raya Situgunung, kilometer 5, Kadu Dampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memiliki jam operasional pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam wisata ISTC atau Isuk Bianto Training Camp. Tapi saya pemirsa, saya tidak menyiapkan baju ganti untuk mencoba berenang di sini. Namun tak apalah, saya akan mengajak pemirsa untuk berkeliling di tempat wisata yang menyenangkan ini. Awalnya owner kita bikin wisata ini awalnya buat untuk fasilitas penginapan saja kolam renang tersebut, karena awalnya kan di sini memang dipergunakan untuk atlet training camp, salah satu cabur yang untuk training camp
kita fasilitasi, dan kebetulan kita juga harus menyediakan akomodasi seperti kolam renang. Nah, setelah itu kenapa tidak setelah kita bikin kolam renang untuk disewakan untuk umum. Awalnya kita memang dipergunakan untuk fasilitas training camp, dan akhirnya kita buka untuk dibuka untuk umum dan untuk digunakan publik seperti itu, Mas. Membedakan mungkin dari tekstur dan lokasinya bisa kita lihat, Mas, ya. Kalau tempat lain kan hanya sekitar kolam renang, lingkungan kolam renang, dan tempatnya juga di dalam kawasan kolam renang. Tapi kalau tempat kami di sini, kita selain kita bisa menikmati kolam renang, tapi kita juga bisa sambil menikmati pemandangan, pesawahan, sama sungai-sungai juga, sama pegunungan juga. Jadi ada plusnya ketika beli ke tempat kami, wisata ke tempat kami, kita bukan hanya mendapatkan berenangnya, airnya yang jernih, yang hening, tapi kita mendapatkan panorama alamnya sama pemandangan pesawahan dan pegunungannya. Kalau kebetulan lagi cerah, Gunung Gede Pangrango itu sangat jelas sekali di tempat kami seperti itu, Mas. Kalau ya untuk lebihnya, kalau untuk persamaannya kita sama sih kolam renangnya, tapi mungkin kalau tempat kami kita lebih menggunakan air permukaan atau air yang sudah dari awalnya bersih. Paling kita tinggal menggunakan beberapa komposisi obat untuk penjernihan dan untuk menstabilkan pH-nya seperti itu. Ya, untuk tingkat pengunjung untuk Lebaran ini sih kalau saya lihat mungkin agak menurun, Mas, ya, karena kemungkinan kita masih banyak ada yang baru dari tempat wisata yang lain. Tapi alhamdulillah untuk Lebaran ini tidak terlalu signifikan untuk penurunannya. Kita masih banyak diminati lah tempat wisata kolam renang kami ini dengan warga Kabupaten Kota Sukabumi yang terdekat di sini. Tempat wisata ISTC atau Icuk Sugianto Training Camp memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti kamar mandi, gazebo yang dapat digunakan pengunjung sebagai tempat bersantai, toilet, ruang bilas, tempat parkir yang cukup luas, musola, loker untuk menyimpan barang, dan spot foto yang menarik. Wisatawan yang datang ke sini dapat memanfaatkan waktu libur bersama teman, bahkan keluarga, sekaligus melakukan aktivitas menyenangkan bersama di ISTC Waterpark. Baik pemirsa, tadi kita sudah berkeliling dan mengulik informasi tentang wisata ISTC Waterpark. Kalau begitu, saya Fatur Rahman Sutrian dari Lintas Sukabumi melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Fania Fitrieski bersama rekan redaksi Lintas Sukabumi lainnya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.